bahwa semua ini adalah bikinan Barat, operasi-operasi intelijen Barat yang ingin memecah belah umat Islam di Indonesia. Pendanaan mereka secara analisis data transaksi keuangan digital banyak yang datang dari Eropa dan berliku. Berbagai dana itu keluar dari sini melalui Timur Tengah, melalui Cayman Island, melalui berbagai kepulauan-kepulauan di Pasifik, lalu masuk ke sini semua. Tujuannya apa? Memecah belah kita. Selama 60 tahun setelah Sayyidina Ali wafat, kemudian diteruskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, caci maki sesama orang Islam ini dilakukan di masjid. Dilakukan di dalam masjid. Masjid yang terafiliasi ke Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah. Masjid yang terafiliasi kepada Muawiyah mencaci maki Sayyidina Ali. Ini berlangsung selama 60 tahun. Sampai kemudian Bani Umayyah ini menginjak ke khalifah kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz, membuat satu terobosan dan mewajibkan khotib Jumat harus menghentikan caci makinya. Karena caci maki itu disampaikan oleh khotib ketika Jumatan. Yang Sayyidina Ali dicaci maki. Nah, ini embrio perpecahan antara Sunni dan Syiah terjadi di sini, sehingga kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini harus dihentikan. Lalu kemudian khotib Jumat itu diwajibkan di akhir khutbahnya itu membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah, ini dilakukan di sini, insya Allah dilakukan di sini. Surat An-Nahl itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini dibaca oleh khotib. Supaya kita melupakan caci maki itu, maka kita harus punya empati dengan sesama saudara muslim. Dan sejak saat itu politisasi agama di masjid dihentikan di dalam Islam. Tidak boleh lagi. Kenapa ini harus dihentikan? Karena masjid tidak boleh dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik. Tidak boleh berkampanye politik di masjid. Sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan ini menurut jumhur ulama dan para ahli sejarah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Karena saking hebatnya beliau memimpin, sayangnya beliau memimpin menjadi khalifah hanya 2,5 tahun. Karena kepopulerannya beliau dan kehebatan beliau memimpin, kemudian saudara-saudaranya ini merasa iri dan akhirnya beliau wafat diracun oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh keluarga Ibnu Hakam. Nah, ini diterangkan di dalam Tarikhul Khulafa. Tapi untuk soal Umar bin Abdul Aziz ini, semua kitab sejarah, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, At-Tabari dan juga Al-Mas'udi semua sepakat dengan cerita ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa perpecahan-perpecahan di dalam Islam itu terjadi ketika kita terlibat dalam seret menyeret persoalan politik yang dibawa ke dalam ranah-ranah akidah, ke dalam ranah keimanan. Kalau kamu nggak ngedukung saya, maka kamu akan keluar dari Islam. Kamu fasik, kamu kafir. Kan begini. Jadi ketika politik itu dibawa ke ranah akidah, ke ranah keimanan, Pak, ini bahaya. Maka kemudian orang bisa mengkafirkan satu sama lain padahal agamanya sama, hanya karena berbeda. Dan ini juga yang dilakukan oleh kelompok Khawarij ketika dia menganggap tahkimnya Sayyidina Ali dianggap menyalahi undang-undang buatan Allah, karena beliau menerima tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian ada seorang dari algojonya Khawarij ini yang bernama Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi ini kemudian mengatakan, kita bunuh pemimpin kafir itu. Sayyidina Ali sebelum dikafirkan itu sudah dicaci maki. Jadi postulat itu adalah tata cara. Orang yang menghina pemimpin, mencaci maki pemimpin, ini memang dilakukan pertama kali oleh kelompok Khawarij. Makanya pada zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang dari kelompok ini, pendiri kelompok Khawarij ini bernama Dzulkhuwaisirah, yang kemudian memprotes kepada Nabi karena Nabi dituduh tidak adil. Makanya kemudian kelompok ini membesar pada zaman Sayyidina Ali dan mengatakan Ali dicaci maki, Ali dibenci, dan kemudian Sayyidina Ali dikafirkan.
Sehingga Abdurrahman bin Muljam dengan berniat secara serius membunuh Sayyidina Ali setelah pedangnya direndam di cairan beracun 3 hari 3 malam. Dilakukan pada tanggal 17 bulan Ramadan, hari Kamis subuh, ketika Sayyidina Ali hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami di Kufah di Irak. Dan kemudian dipenggal di 2 bagian itu, di leher dan di kepala. Wafat pada hari Minggu. Dan ini diniatkan oleh mereka karena apa? Sampai kemudian di dalam Tarikhul Khulafa ini diterangkan, Abdurrahman bin Muljam ini tidak merasa salah sampai dibakar hidup-hidup. Karena apa? Dia merasa membunuh orang kafir, Pak. Gara-gara apa? Politik, Pak. Kalau sudah politik dibawa ke ranah keimanan, bahaya, Pak. Dan kemudian Islam terpecah belah hingga akhirnya ketika kehalifan terakhir dari Bani Abbasiyah diserbu oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Kemudian kebangkitan Islam ini kemudian sedikit berbet, lambat. Hingga akhirnya nanti ada seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah yang menulis 2 kitab politik bernama Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah, membuat sebuah protokoler politik yang kemudian konsep ini dipakai oleh kelompok Wahabi Salafi. Namanya Al-Wala wal Bara'. Ini yang kemudian menjadi masalah di umat Islam hari ini. Mengapa Al-Wala wal Bara' ini bahaya bagi kita? Karena mereka bukan hanya menganggap orang yang berbeda dalam persoalan-persoalan keimanan, bahkan yang berbeda tafsir pun bisa dikafirkan oleh mereka. Konsep ini kemudian semakin menjadi setelah dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi namanya Muhammad Said Al-Qahtani. Dia menulis kitab namanya Al-Wala wal Bara' fil Islam, yang dimodifikasi sedemikian parahnya dari pemikiran Ibnu Taimiyah dan kemudian dipertajam oleh Muhammad Said Al-Qahtani, yang bahkan berbeda pilihan politik pun itu bisa juga dikafirkan. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian dipakai oleh gerakan-gerakan Wahabisme hari ini ke seluruh negara. Kenapa kemudian pemikiran seperti Muhammad Said Al-Qahtani ini mempertajam dan dibawa ke ranah politik? Karena pesaing politik keluarga Ibnu Saud di Saudi itu, Pak, seorang habaib, namanya keluarga Ibnu Rashidin. Ini pesaing politiknya, Pak. Makanya kalau orang Wahabi itu tidak hormat kepada zuriyah Nabi. Beda dengan kita yang sangat menghormati kepada zuriyah Nabi. Nah, orang Wahabi tidak setuju dengan itu karena memang pesaing politiknya keluarga Ibnu Saud ini keturunan Nabi, yang kemudian ketika kalah perang, keluarga Ibnu Rashidin ini kemudian menyingkir ke Yordania dan menguasai Yordania hingga hari ini. Makanya kerajaan Yordania, yang menguasai Yordania ini adalah para zuriyah Nabi. Nah, banyak sekali kemudian ajaran-ajaran Wahabi ini yang didesain, dibuat untuk memperkuat kekuasaan dan kekuatan keluarga Ibnu Saud oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ziarah kubur dilarang. Karena apa? Karena orang Saudi tidak boleh punya ikatan dengan leluhurnya. Kalau dia punya ikatan dengan leluhurnya, mereka tidak akan mendukung pergerakan politiknya keluarga Ibnu Saud. Maulid Nabi diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena memang tidak boleh orang Saudi itu punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud, supaya loyal terhadap raja. Sementara keluarga Ibnu Saud ini ingin melawan Kekaisaran Utsmani yang memang ajarannya sama kurang lebih seperti kita hari ini. Kekaisaran Utsmani ini maulidan, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya. Nah, kemudian ajaran-ajaran yang dianut oleh Kekaisaran Utsmani ini dibuat antitesisnya oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyaring orang supaya orang Saudi ini tidak terpengaruh dan loyal kepada Utsmani, sehingga dia harus loyal kepada Ibnu Saud, sehingga dibuatlah ajaran yang berbeda. Dan ajaran inilah yang hari ini diekspor paksa ke negara muslim atas permintaan Amerika, Pak. Ini diakui langsung oleh Muhammad bin Salman dalam salah satu wawancaranya dengan RT.com dan saluran TV PBS Frontline. Silakan di googling, lihat di YouTube. Ini kemudian yang diekspor atas permintaan Amerika. Kenapa? Amerika tidak mau ada pengaruh lain selain pengaruh ideologi yang harus diekspor oleh dirinya untuk menyaingi pengaruh Uni Soviet pada zaman Perang Dingin. Nah, ini kemudian yang kita hadapi hari ini adalah
hakimiyah, takfiriyah, dan sebagainya. Belum kita berbicara tentang harokah-harokah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, yang selalu menjejalkan khilafah kepada kita, tegaknya khilafah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan tinggal di Amerika 4,5 tahun. Ketika kejadian 9/11 itu, ketika gedung yang ambruk itu, saya ada di sana. Saya merasakan betul bagaimana menjadi seorang muslim yang biasa-biasa saja dan baik-baik seperti kita, kemudian kita menjadi tertuduh. Dan saya sampai hari ini masih meyakini bahwa ini adalah konspirasinya Barat. Sampai hari ini. Dan termasuk yang menggerakkan Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir ke Indonesia itu juga adalah orang-orang Barat. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu di London, Pak. Saya bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Mabes Polri. Saya sehari-hari bersama Densus 88, Pak. Kalau mau nyari saya setiap hari kerja itu ada di kantor Densus 88. Dan saya bisa memberikan analisa-analisa bahwa semua ini adalah bikinan Barat, operasi-operasi intelijen Barat yang ingin memecah belah umat Islam di Indonesia. Saya bisa memberikan analisa itu secara tajam. Pendanaan mereka secara analisis data transaksi keuangan digital banyak yang datang dari Eropa dan berliku. Dan berbagai dana itu keluar dari sini melalui Timur Tengah, melalui Cayman Island, melalui berbagai kepulauan-kepulauan di Pasifik, lalu masuk ke sini semua. Tujuannya apa? Memecah belah kita. Dan mereka tahu bahwa misalnya ada satu organisasi muslim terbesar di dunia dan juga di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Ini Nahdlatul Ulama ini memang dipecah belah luar biasa hari ini. Muhammadiyah dipecah belah luar biasa hari ini. Karena mereka tahu tanpa dua organisasi ini Pancasila nggak ada apa-apanya, Pak. Dan ini semua diserang lewat Ikhwanul Muslimin, lewat Hizbut Tahrir, mengusung cita-cita khilafah. Supaya apa? Supaya orang Barat bisa memikirkan melesat ke masa depan, kita harus kembali ke abad pertengahan. Supaya kita nggak maju, Pak. Dan mereka tahu umat Islam ini kelemahannya adalah politik, sesuai sejarahnya sendiri. Padahal bukan hanya Islam yang tercerai-berai gara-gara persoalan politik. Orang Kristen juga terpecah belah menjadi Katolik dan Protestan karena persoalan politik, Pak. Mereka terlibat perang sesama orang Kristen 30 tahun di Eropa, membunuh 8 juta orang Eropa. Dan kemudian Kristen menjadi pecah Katolik dan Protestan karena persoalan politik. Tapi kemudian mereka tidak menjadi sasaran karena itu agama itu dianut oleh semua orang Eropa. Dan yang menjadi sasaran adalah orang Islam. Orang Islam ini, kata Philip Hurihiti, ada buku namanya History of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Dia ini orang Libanon, Kristen, tapi dia menceritakan bahwa dulu 25 orang Eropa pernah dimasukkan berpura-pura menjadi orang Islam, Pak. Salah satunya diterjunkan di Indonesia, namanya Snuk Hurgronya. Memang mereka disusupkan pura-pura menjadi Islam untuk mencari tahu kelemahan orang Islam itu di mana. Dan akhirnya ditemukan bahwa kelemahan orang Islam itu adalah politik. Kalau mau memecah belah orang Islam itu gampang, lewat jalur politik aja. Dan terbukti. Dan itu yang kita alami hari ini. Saya tidak mau berdiri di pihak manapun, Pak. Saya ada di jalur tengah. Tapi kita semua hari ini kemudian terlibat dalam berbagai saling menuding, bahkan saling mengkafirkan, bahkan suami istri bisa cerai gara-gara persoalan politik, Pak. Apalagi persoalan keimanan, apalagi persoalan tafsir. Nah, ini yang kemudian kita alami hari ini. Dan kita hari ini kemudian saling tuding, kamu cebong, kamu kampret, kamu kadrun, kamu buzzer RP. Nggak selesai, Pak. Hilangkan semua itu, tidak berguna buat agama.